الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu latihan membaca Al-Quran di surah Al-Baqarah, dan kita telah sampai di ayat ke-31 dan 41 dan 42. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membacakan tadi ayat ke-41 dan juga 42 di surah Al-Baqarah ini, maka sekarang kita akan belajar untuk membaca kata demi kata atau menyambung satu kata dengan kata yang lainnya dalam satu ayat sehingga dibaca dengan sempurna, ya, mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditentukan ketika membaca Al-Quran Karim. Baik, seperti apa? Mari kita mulai dengan kata pertama, wa aminu. Perhatikan ya, ini wa a, ini huruf a dibaca dua harokat, ya. Perhatikan karena di atasnya terdapat alif kecil, ya. Alif kecil adalah merupakan tanda dua harokat, maka harus dipanjangkan dua harokat. Wa aminu. Nah, kemudian huruf nu dipanjangkan pula dua harokat, ya, karena di depan huruf nu ini terdapat waw sukun yang merupakan tanda dua harokat, ya, waw sukun atau waw mati. Dan huruf alif di depannya huruf alif yang tidak dianggap, ya, atau tidak dibaca. Maka wa kita baca, ya, wa aminu, wa aminu. Kemudian bima, huruf ma setelah huruf bi, huruf ma, ya. Huruf ma dipanjangkan 5 harokat. Kenapa? Karena di atas huruf ma ini terdapat tanda panjang 5 harokat, ya. Ini garis yang seperti alis ini, ya. Maka harus dipanjangkan 5 harokat. Wa aminu bima anzaltu. Perhatikan huruf nun ketemu za, ya, nun sukun atau nun mati ketemu za, maka dia didengungkan lalu ditahan kurang lebih 2 harokat, ya. Didengungkan, ditahan 2 harokat. Wa aminu bima anzaltu. Anzaltu. Jadi didengungkanlah lalu ditahan 2 harokat, ya. Anzaltu. Kemudian musaddiqan lima. Perhatikan, ya, musaddi. Huruf da, ya, huruf da di sini terdapat tanda tasdid atau penekanan, maka dibaca musaddi. Musaddi, ya, ada penekanan sekitar 2 harokat, ya. Musaddiqa. Kemudian huruf ko harusnya dibaca kon, ya, tapi karena di depannya terdapat lam yang memiliki harokat tasdid, maka huruf konnya langsung ke huruf lam tanpa membaca kon lagi. Musaddiqal, langsung ke huruf lam, ya. Musaddiqal lima. Musaddiqan lima, ya. Kemudian huruf ma dipanjangkan 2 harokat, ya, karena di depannya terdapat alif, ya. Musaddiqan lima ma'akum. Ma'akum.
ya. Kemudian wala takunu, perhatikan, wala, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya, di depan huruf la terdapat alif ya, ini ya, maka dipanjangkan 2 harokat. Wala takunu, takunu, huruf ku dipanjangkan 2 harokat ya. Wala takunu, huruf nu dipanjangkan lagi 2 harokat karena di depannya terdapat waw. Tapi karena di atasnya terdapat tanda garis 5 harokat, tanda panjang 5 harokat, maka huruf nu yang ini harus dipanjangkan 5 harokat ya. Sedangkan alif ini tidak dibaca ya. Wala takunu awwala, ya. Kemudian huruf a ini di depannya terdapat waw berharokat tasdid, maka huruf wawnya harus ditekan ya. Takunu awwala, awwala, jadi didengungkan ya, dan ditahan 2 harokat. Awwala, wala takunu awwala kafirin bih, perhatikan, kafirin ya, huruf ka dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Huruf ro harokat i dan double, maka dibaca rin ya, kafirin. Huruf tanwin atau tanda tanwin, harokat tanwin bertemu dengan huruf ba, maka huruf rin melebur ke huruf ba ya, melebur menjadi huruf mim. Ini ada tanda huruf mimnya, maka dibaca kafirin, bukan kafirin ya, melebur ke huruf ba. Kafirin bih, didengungkan dan ditahan 2 harokat ya. Awwala kafirin bih, kafirim ya, ada tanda mim ya, jadi berubah menjadi mim, bukan lagi rin tapi rim ya. Wala takunu awwala kafirin bih. Kemudian wala tashtaru, perhatikan huruf la dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Wala tashtaru, huruf sya berharokat sukun ya. Wala tashtaru, huruf ru dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya, huruf ru ini ya, maka dipanjangkan 2 harokat. Sedangkan alifnya tidak dibaca ya. Wala tashtaru bi ayati, perhatikan, bi ayati, huruf a dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil, dan huruf ti dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati ya, maka harus dipanjangkan 2 harokat. Wala tashtaru bi ayati. Kemudian samanan qalila. Nah, perhatikan huruf samana, ini huruf nan ya. Huruf na berharokat an, jadi dibaca samanan. Tapi huruf nan tanwin ketemu huruf ko, maka dia melebur ke huruf ko ya, dan didengungkan ya, didengungkan dan ditahan 2 harokat. Samanan ko ya, samanan qalila, samanan qalila, jadi melebur ke huruf ko ya, seakan-akan menyebut huruf ko ya. Samanan qalila ya, didengungkan 2 harokat. Huruf li dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun ya, ini di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Kemudian karena huruf la-nya kita hentikan, harusnya dibaca qalilan atau qalilau wa iya, tapi karena kita berhenti di sini, maka huruf tanwinnya atau tanda tanwin yang double ini berubah menjadi satu saja ya, qalila, bukan qalilan tapi qalila, karena kita hentikan bacaan di sini ya. Mungkin karena teman-teman juga nafasnya kurang atau tidak sampai ya, maka kita cari pemberhentian yang pas ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kemudian wa iyaya fattaqun. Perhatikan, wa iyaya ya, wa iyaya. Huruf wa ini kalau ini ada tasdid ya, kalau kita sambung qalilau, jadi dia berdengung ya, dan ditahan 2 harokat ya. Tapi karena kita mulai dari sini, maka tidak perlu
dibaca tasdidnya ya, tidak perlu, ini tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi ini dibaca karena ada disambung ya, bacaannya disambung qalilan ke huruf wa ya, qalilaw wa iyaya. Tapi karena tidak disambung, kita baca dari sini, maka dia dibaca biasa saja tanpa harus ditekan huruf wawnya ya. Wa iyaya fattaqun. Perhatikan ya. Wa iyaya fattaqun. Huruf i di depannya huruf ya berharokat tasdid, maka ditekan ya. Wa iyaya. Huruf ya lagi dipanjangkan 2 harokat ya, setelah ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa iyaya fattaqun ya. Huruf fa langsung ke huruf ta yang berharokat tasdid dan alifnya ini tidak dibaca ya. Wa iyaya fattaqun. Huruf ku dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat huruf waw sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Huruf pemberhentian di sini adalah huruf na, dan huruf na-nya karena diberhentikan di ujung ayat ini, maka dia harus disukunkan atau dimatikan huruf na-nya menjadi huruf nun sukun ya. Maka kita baca wa iyaya fattaqun. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke ayat ke-42 ya. Wala talbisu ya. Perhatikan, wala huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat la ya, terdapat alif. Wala talbisu ya. Huruf su dia tidak dibaca 2 harokat lagi karena di depannya ini terdapat lam berharokat sukun ya. Maka alif yang 2 ini tidak dibaca ya. Wala talbisul, langsung huruf su langsung ke huruf lam ya, langsung lompat ke huruf lam karena ini alif lam ya. Dan ini tidak dibaca huruf alif keduanya ya karena terdapat lam yang berharokat sukun. Wala talbisul ya, talbisul haqqo. Perhatikan huruf ko berharokat tasdid, maka harus ditekan ya, ditekan 2 harokat. Wala talbisul haqqo bil batil. Haqqo bil. Kemudian huruf bi langsung ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Alif ini tidak dibaca. Wala talbisul haqqo bil batili. Bil batili. Huruf ba dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif ya. Wala talbisul haqqo bil batili. Huruf ti ya, huruf to harokat i dibaca ti ya. Bil batili. Kemudian wa taktumul haqqo. Perhatikan, wa taktumu. Wa tak huruf kaf sukun. Wa taktumu. Huruf mu langsung lompat ke huruf lam ya, langsung masuk ke huruf lam ini ya. Dan alif yang 2 ini tidak dibaca ya, karena di sini ada alam yang berharokat sukun. Maka mu bukan dibaca 2 harokat lagi, tapi langsung lompat ke huruf lam ya, langsung masuk ke huruf lam. Wa taktumul haqqo. Huruf ko dibaca ditekan ya, dibaca dengan ditekan 2 harokat ya. Haqqo wa antum. Wa taktumul haqqo wa antum. Huruf nun ketemu ta ya, harus didengungkan dan ditahan 2 harokat ya. Wa antum. Wa antum, perhatikan huruf nun sukun bertemu ta ya, harus didengungkan dan ditahan 2 harokat. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun ya. Huruf mu dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf mu terdapat waw sukun yang biasanya dibaca 2 harokat, tapi karena ini di ujung ayat ya, terletak sebelum huruf pemberhentian yaitu huruf na, maka dibaca 2, 4 atau 6 harokat huruf mu-nya ya. Seharusnya dibaca 2 harokat. Tapi kaidahnya kalau berhenti, maka huruf mu-nya harus dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Seperti itu ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang kembali bacaan kita ya. Dari awal tadi sampai di ayat 31 sampai 32 ya, agar sahabat di rumah bisa mengikuti kembali bagaimana setelah kita menjelaskan satu demi satu atau satu kata demi satu kata, sehingga bisa dibaca satu ayat demi satu ayat ya.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Latihan membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 41 dan 42 ya. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta lancar. Akhirul kalam, kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.